keluar untuk merumput. Tantangan sepenuhnya bergantung pada rasa lapar dan haus. Ini jelas program bertahan hidup liar paling ekstrem di dunia. Mereka membawa sepasang pria dan wanita yang sama sekali tidak saling kenal ke wilayah liar yang terpencil, tanpa makanan dan tanpa air, bahkan tanpa pakaian, untuk bertahan hidup sendiri selama 21 hari. Jika berhasil melewati tantangan, mereka akan mendapatkan hadiah $100.000. Berani coba tantangan ini Bella? Tahun ini 29 tahun, seorang pelatih bertahan hidup liar, yang juga sudah melatih banyak murid, tapi sayangnya di usia 56 tahun dia ditinggalkan orang tuanya. Masa itu, benar-benar mengubah kepribadiannya, membuatnya sangat keras dan tangguh. Sebagai seorang ibu tunggal, dia ikut program ini untuk membuktikan kepada putrinya bahwa seorang wanita juga bisa sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan. Peserta berikutnya Michael, usia 28 tahun. Saat ini tidak bekerja. Seorang pecinta kucing yang sangat antusias dan sejak kecil suka memelihara banyak hewan kecil. Orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya persiapan. Karena itu tujuan dia ikut program ini, selain hadiah uang, juga untuk menunjukkan ketangguhannya kepada orang tua. Bella dan Michael kemudian dibuang ke wilayah rawa di hutan lebat di Seminole, Florida Tengah. 200 tahun lalu tempat ini adalah tanah suku asli. Tapi yang lebih menakutkan, di sungai ada buaya sepanjang 4 meter. Di darat ada ular. Ular terbesar di dunia dan beruang hitam lebih dari 400 pon. Siap menyerang siapapun yang masuk wilayahnya. Yang lebih buruk lagi, sekarang musim hujan. Nyamuk raksasa 20 kali lebih besar dari nyamuk biasa mulai bermunculan. Bersama dengan laba-laba kuning beracun yang terkenal. Sekali digigit bisa berakibat fatal. Seperti biasa sebuah kendaraan, truk tua yang sudah rusak mengantar 2 orang ke lokasi. Lalu mereka bertemu di dalam hutan. Setelah perkenalan singkat, mereka langsung berangkat menuju tujuan. Di perjalanan Bella bilang dia sangat takut laba-laba. Tapi Michael mengatakan dia memelihara sampai 5 laba-laba. Bella dengan tegas bilang hanya orang aneh yang memelihara itu. Tapi Michael menjawab setiap orang punya ketakutannya sendiri. Misalnya dia justru sangat takut pada anjing Chihuahua. Tidak jauh dari sana mereka tiba di sebuah sungai kecil. Karena malas memutar jalan mereka memutuskan menyeberangi sungai. Setelah menyeberang sungai, mereka menemukan tanah lapang, dan langsung memutuskan untuk mendirikan camp di sana. Lalu mulai mengumpulkan bahan dan persiapan. Saat itu Michael juga sempat menyalakan api malam itu Bella tiba-tiba berkata dia melihat seekor rubah. Membuat Michael yang sudah tegang makin panik. Keesokan harinya Michael tanpa sengaja menangkap seekor ular. Dibawa pulang lalu dipanggang dan dimakan bersama. Tapi menjelang siang langit tiba-tiba mendung untuk mengantisipasi hujan besar. Mereka buru-buru memperkuat tempat berlindung namun hujan deras kemudian memadamkan api unggun mereka. Mereka harus memulai lagi dari awal. Tapi meski sudah berusaha sepanjang hari, mereka tetap tidak bisa menyalakan api kembali. Malam pun tiba. Mereka diganggu dingin dan nyamuk sampai tidak bisa tidur. Pada hari ketiga karena kurang tidur, keduanya sangat kelelahan. Michael menangkap seekor kadal tapi tidak tega membunuhnya. Dia merasa sangat bimbang. Tapi demi bertahan hidup dia akhirnya terpaksa memanggang dan memakannya. Pada hari keempat, karena terus tidak ada makanan, kondisi mental Michael mulai menurun drastis. Sore hari Bella menggunakan tutup panci untuk menangkap ikan di tepi sungai tapi saat itu, seekor buaya perlahan mendekat. Untungnya Bella menyadarinya tepat waktu dan kembali ke camp tanpa diserang. Dia memanggang ikan kecil yang berhasil ditangkap tapi Michael mengatakan dia tidak lapar dan menolak makan. Hal ini membuat Bella sangat khawatir dengan kondisinya. Pada hari kelima Bella kembali menangkap seekor kadal dan membawanya ke camp. Tapi Michael tetap menolak makan karena terus berpuasa. Dia mulai berbicara tidak jelas Bella memperingatkan bahwa jika terus tidak makan, dia pasti tidak akan bertahan hidup. Tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Untuk membangkitkan semangatnya Bella berusaha mengajaknya bicara. Tapi Michael tetap menutup diri. Tidak ingin Michael menyerah Bella berkali-kali mencoba meyakinkan. Akhirnya Michael mau berbicara. Setelah berbagi cerita Michael mengatakan dia mulai ragu dan bingung tentang dirinya sendiri. Setelah itu dia kembali jatuh dalam keputusasaan. Akhirnya dia runtuh secara mental dan memutuskan mundur. Bella sangat membenci orang yang menyerah. Jadi meskipun sangat sedih, dia tetap memutuskan untuk terus bertahan hidup. Dia bahkan berkata kecuali harus diangkut keluar.
Kalau tidak, dia tidak akan pernah menyerah. Pada hari ke-6 Belle digigit nyamuk di seluruh tubuhnya. Pada hari ke-8, saat mencari makanan, dia menemukan seekor hewan yang baru saja melempar ikan ke tepi. Dia perlahan mendekat dan mengambil ikan itu. Dibawa ke camp dan dipanggang lalu dimakan sampai hari ke-11. Langit kembali mendung. Belle buru-buru memperkuat tempat berlindung. Seekor beruang hitam muncul kurang dari 50 meter dari tempatnya. Dia ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Untungnya tim kamera mengusirnya pergi. Tapi malamnya saat pergi ke toilet, dia melihat beruang itu masih belum pergi. Membuatnya tidak tidur sepanjang malam. Pada hari ke-18 tubuh Belle sangat lemah dan terus diintai beruang hitam. Membuat mentalnya mulai goyah. Sore hari campnya tiba-tiba terbakar. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api tapi tidak berhasil. Pada hari ke-19, sudah tidak ada tempat berlindung. Karena takut diserang beruang, dia memutuskan membangun tempat berlindung baru. Waktu terus berjalan. Akhirnya sampai hari terakhir sesuai peta Belle harus mengikuti sungai, melewati vegetasi yang sangat lebat, berjalan 5 km dan harus selalu waspada terhadap buaya dan ular berbisa. Setelah hampir 2 minggu hampir tidak makan apapun. Tubuhnya sangat lemah untungnya. Setelah berjalan tertatih dengan tubuh kelelahan selama 6 jam, dia akhirnya sampai di titik evakuasi aman, dan melihat mobil Ford yang menjemputnya. Tantangan bertahan hidup Belle berhasil. Setelah 21 hari tantangan kelaparan, dia kehilangan total 18 kg. Di timur laut Gratia ada sebuah sungai, Danut Dei dan sebuah rawa liar bernama Krapacire. Medan di sini sangat beragam, ada gunung dan sungai. Bahkan rawa tempat berkumpulnya ratusan jenis serangga. Saat ini musim panas. Di bawah terik matahari yang menyengat. Di siang hari ada babi hutan dengan taring panjang. Di malam hari ada serigala yang berburu dalam kawanan Lai. 33 tahun dari adalah seorang guru dan pelatih survival profesional. Dia ingin menghadapi krisis, dan juga orang yang humoris. Tapi kenyataannya dia sering disebut orang gila Lai. Tumbuh besar di London, dan sejak kecil berlari kemana-mana bersama sekelompok anak liar. Bahkan pernah bertahan hidup di hutan. Saat dewasa, dia memutuskan untuk menekuni olahraga ini. Jadi dia mendaftar di Sekolah Pelatihan Hutan Nasional. Namun sayangnya 2 tahun lalu, dia kehilangan putrinya yang berusia 3 tahun dalam sebuah kecelakaan. Saat itu mentalnya hampir runtuh. Dia mengikuti program ini dengan harapan bisa menemukan dirinya kembali. Stacy 35 tahun, adalah pekerja pengumpul data lapangan, dan juga seorang pemain gitar pango. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang flora dan fauna dari pekerjaannya. Beberapa tahun lalu, saat bekerja di gurun dia tersesat dan harus bertahan hidup tanpa air dan makanan. Dengan kemampuannya sendiri, dia berhasil menemukan jalan keluar sendiri. Sejak itu dia mulai merasakan dorongan bertahan hidup yang kuat dan ikut program ini. Terutama untuk memperbaiki kehidupan anak-anaknya, setelah truk membawa mereka berdua ke lokasi. Mereka bertemu di hutan lebat. Tidak ada satupun dari mereka berbicara selama beberapa menit pertama lalu. Lai baru berkata jangan berdiri saja, segera bekerja. Keduanya membawa peralatan survival yaitu batu api, pisau kecil dan sebuah panci. Saat melihat peta, Stacy mengatakan dia tidak bisa membedakan arah. Lai menatap sejenak, lalu memutuskan mengikuti sungai untuk mencari tempat camp. Mereka berjalan menyusuri sungai sebentar, mulai mengoleskan lumpur ke tubuh untuk melindungi dari serangga. Di bawah panas 42 derajat C mereka berjalan lebih dari 3 jam. Akhirnya sampai di tepi sungai. Melihat genangan air kotor, keduanya merasa sangat khawatir. Stacy menyemangati Lai agar tidak terlalu pesimis. Setidaknya air di sini menandakan ada kehidupan. Karena cuaca terlalu panas, mereka memutuskan menyalakan api untuk merebus air. Namun Lai tidak berhasil menyalakan api. Padahal dia sangat ahli dalam hal ini. Lalu dia menyarankan bahwa malam hari akan mengubur diri di pasir dan menutupi wajah dengan daun. Stacy bertanya kalau tidak ada air bagaimana. Lai menjawab kita harus menghadapi kenyataan. Pada malam hari tanpa api, suara lolongan serigala di sekitar membuat mereka tidak berani tidur. Mereka juga diserang serangga sepanjang malam. Mereka memutuskan tidak tidur dan mengobrol sampai pagi. Keesokan paginya Lai melanjutkan pekerjaan dan akhirnya berhasil menyalakan api. Setelah minum cukup air, dia membuat joran pancing dan mulai memancing. Hari keempat,
Lai memeriksa pancing dan menemukan seekor ikan kecil. Dia membawanya ke kamp dan menyiapkan sup ikan. Namun saat bekerja, Stacy menjatuhkan panci dan membakar tangannya. Setelah program melakukan intervensi, dia dibawa ke kamp medis untuk perawatan. Dokter mendiagnosis luka bakar ringan dan menyarankan dia meninggalkan tantangan. Stacy sangat terpukul tetapi tetap bersikeras tidak ingin pergi. Dokter menjelaskan risiko kepadanya jika tetap lanjut, lalu mengembalikannya ke area tantangan. Hari ke-6, Stacy karena lukanya masih nyeri, Lai memutuskan pergi mencari makanan. Dia kembali ke tepi sungai, memeriksa pancing dan beruntung berhasil menangkap ikan besar. Dia membawanya ke kamp, memasukkan ikan ke panci dan memasak sup ikan untuk dibagi. Malam itu luka Stacy semakin sakit dan dia kembali mengalami malam tanpa tidur hari ke-8. Karena luka semakin parah, program kembali melakukan pemeriksaan. Mereka menemukan Stacy terinfeksi dan mulai demam. Dokter meminta dia meninggalkan tantangan untuk perawatan. Stacy tidak punya pilihan lain selain pergi. Lai sendirian melanjutkan bertahan beberapa hari berikutnya. Dia tetap tidak bisa bangkit. Hingga sore hari ke-10. Karena tidak berhasil menangkap ikan, dia benar-benar kelelahan. Rasa kegagalan membuat Lai semakin negatif dan mulai mengalami depresi serta kecemasan hari ke-18. Lai tidak mendapatkan makanan selama 18 hari dan mulai kehilangan massa otot untuk mempertahankan fungsi tubuh. Rasa sakit, kesepian dan kecemasan membuatnya terus bertahan. Hingga hari ke-20 saat hampir mencapai tujuan, suasana hatinya mulai jauh lebih baik. Dia memikirkan makna perjalanan ini dan filosofi dalam kehidupan. Akhirnya dia memutuskan untuk terus berusaha. Pada hari terakhir, Lai membakar campnya dan mulai mempelajari peta untuk keluar. Setelah 21 hari hanya makan satu ikan, dia sangat lemah dan tubuhnya sangat dingin. Untuk menjaga suhu dia harus melompat di tempat. Akhirnya dengan sisa tenaga Lai berjalan selama 8 jam dan berhasil mencapai titik evakuasi. Tempat sebuah kapal pesiar mewah menunggunya. Setelah 21 hari tantangan, dia kehilangan 16 kg di barat laut Kepulauan Hindia Barat. Tempat pertemuan Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Wilayah yang sering dilanda badai tropis dan ombak besar. Ditambah angin panas tanpa perlindungan, membuat suhu di sini mencapai 40 derajat C. Di bawah air terdapat banyak makhluk berbahaya, seperti pari yang agresif, tuna sirip kuning, kuda laut beracun, dan kawanan hiu yang haus darah. Termasuk hiu makan yang terkenal. Mereka berada di puncak rantai makanan. Panjangnya bisa mencapai 7 meter dan berat hingga 800 kg. Di wilayah laut ini hampir tidak ada predator. Sarah berusia 25 tahun. Adalah instruktur selam yang sering berada di bawah air. Dia sangat percaya diri dengan tantangan ini dan pernah mencatat rekor menyelam sedalam 18 meter. Dia juga sangat akrab dengan ikan dan makhluk laut. Meski penampilannya terlihat santai, di dalam diri Seru ada hati yang teguh. Dia mengikuti tantangan ini untuk membuktikan bahwa dia kuat dan lebih tangguh dari yang orang lain pikirkan. Pria berikutnya yang ikut adalah Tony, 28 tahun. Mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut dan kini memiliki perusahaan keamanan. Berbeda dengan Sere, banyak orang menganggap Tony dingin dan kejam. Tetapi dia tidak peduli dengan penilaian orang lain. Dia mengikuti program ini untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan setelah pensiun. Keduanya naik kapal besar yang membawa mereka mencari daratan. Tetapi setelah lama mencari tidak menemukan daratan. Akhirnya mereka menemukan sebuah rakit penyelamat raksasa. Setelah tiba di lokasi, kapten kapal memberikan mereka sebuah jaket lalu dengan cepat mendorong mereka ke laut. Membuat keduanya mengira mereka akan hidup di laut selama 21 hari penuh. Setelah semua pakaian mereka dilucuti, mereka hanya tersisa sebuah perahu penyelamat, sebuah pisau kecil, sedikit air tawar, dan sebuah dayung yang rusak. Keduanya harus mengandalkan barang-barang ini untuk mencapai sebuah pulau terpencil berjarak 17 km. Tempat yang penuh terumbu karang tajam dan berbagai tanaman beracun. Setelah 2 jam mendayung, hari sudah gelap tapi mereka masih belum melihat daratan. Untuk menghindari serangan hiu, mereka terus mendayung ke arah pulau hingga malam. Tetap tidak melihat daratan, mereka akhirnya harus terus berenang di malam hari. Meski ada buaya dan kawanan hiu yang mengelilingi. Akhirnya mereka berhasil mencapai pantai. Tapi justru bertemu bebatuan tajam dan berbagai tanaman berduri.
Tony tidak menemukan apapun yang bisa dihuni di pulau itu. Jadi memutuskan pindah ke pulau lain. Setelah 1 jam, mereka tiba di pantai lain, dan menemukan sebuah sumur batu, berisi air tawar yang tersaring melalui lapisan pasir dan batu. Mereka mengambil air untuk diminum, lalu melanjutkan malam di dalam rakit penyelamat. Malam hari mereka terus diserang nyamuk. Di hari ketiga Sarah mulai mengeluh karena tubuhnya penuh luka, tapi Tony tidak menjawab, membuatnya merasa kesal. Sampai hari keempat, Sarah masih terus mengeluh dan berharap mendapat empati dari Tony. Tapi dia tetap tidak bereaksi, hanya menganggapnya terlalu sensitif. Hari kelima, Sarah pergi mencari makanan dan membawa beberapa keong laut. Tapi Tony bilang dia tidak makan serangga laut. Membuatnya semakin kesal. Dia terpaksa memakan semua keong itu sendiri, tanpa satu pun ucapan terima kasih. Setelah itu Tony sibuk membuat alat untuk menyalakan api. Tapi sampai hari ke-9 tetap gagal. Sarah merasa Tony hanya sedang pamer. Semuanya menjadi lebih buruk ketika rakit penyelamat mereka mulai bocor dan tidak bisa tidur. Sarah tetap harus meniup rakit itu sementara Tony tidak peduli. Hari ke-11 saat Sarah mencari makanan di laut. Tiba-tiba hujan turun. Setelah hujan reda, dia membawa sedikit makanan tapi malah ditolak dingin oleh Tony. Di hari ke-12, Sarah melihat Tony masih belum bisa menyalakan api, lalu menyarankan menggunakan kacamata renang dan kaca pembesar untuk membuat api. Akhirnya mereka berhasil dan menyalakan api besar yang membuat Sarah senang menari sementara Tony hanya berkata tenang bahwa seharusnya mereka melakukan ini dari awal. Hari ke-13 Tony mulai mencari makanan di laut. Tapi dia kehilangan seekor tuna pada sore itu. Sarah menangkap seekor lobster Tony. Akhirnya tersenyum dan sadar bahwa dia meremehkan. Mereka berdua makan lobster bakar yang enak. Hubungan mereka mulai membaik hari ke-16. Keduanya bekerja sama dengan baik dan berhasil menangkap 1 lobster lagi. Dibakar dan dimakan sambil terus bertahan hidup bersama. Di hari ke-18 Tony mulai membuat rakit baru karena rakit penyelamat lama sudah bocor. Setelah mengisi penuh udara pada rakit, Tony mencari ranting untuk memperkuatnya. Di hari terakhir, mereka memutuskan mengikuti peta untuk meninggalkan pulau. Sarah masih khawatir soal hiu tapi Tony hanya berkata kalau bertemu ya terpaksa. Dan mereka bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Peta menunjukkan mereka harus melewati kanal arus deras. Lalu, hutan bakau dan harus waspada terhadap tuna dan hiu di perairan dangkal. Keduanya bersiap dan memulai perjalanan namun mereka hanya berjalan sebentar, lalu rakit mulai bocor, memaksa mereka berjalan kaki melewati dataran dangkal. Setelah melewati hutan bakau, mereka kembali melanjutkan perjalanan berenang selama lebih dari 2 jam, hingga melihat kapal penyelamat besar menjemput mereka. Keduanya berhasil dalam tantangan melewati 21 hari bertahan hidup yang berat. Tony kehilangan 22 kg dan Sarah 8 kg. Jauh di wilayah liar Kanada, ada sebuah danau bernama Danau 8 dengan medan berbatu dan hutan berdaun lebar yang lebat. Juga terdapat banyak danau kecil dan rawa. Karena sering terkena badai angin, bahkan di musim panas, suhu siang hari hanya berada di angka 1 digit. Malam hari bisa turun mendekati 0°C. Musim panas juga menjadi waktu hewan berbahaya berburu, sehingga tidak sedikit beruang hitam dan serigala yang mengancam nyawa para peserta. Lebih mengerikan lagi, ada rusa yang bisa mencapai 600 kg. Meski terlihat tidak berbahaya, jika merasa terancam, mereka akan menyerang dan menginjak-injak manusia. Gadis cantik ini bernama Casey, 23 tahun, seorang ahli biologi laut. Dia sangat benci disebut gadis pirang bodoh, dan juga tidak suka kata-kata motivasi kosong, seperti tujuan wanita hanya untuk tampil cantik. Karena itu sejak kecil dia sudah melatih kemampuan bertahan hidup. Kakeknya juga sering mengajaknya berburu dan memasang perangkap. Bahkan membuat banyak catatan untuk dia pelajari. Jadi di dunianya, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Dia juga ingin melalui program ini untuk meningkatkan kemampuannya. Pria gemuk bernama Greg 35 tahun baru saja menyelesaikan 15 tahun dinas militer. Selama bertugas di pasukan khusus militer, dia mempelajari banyak keterampilan bertahan hidup. Dari mendirikan tenda, menyalakan api, sampai membuat api dari kayu. Semuanya sangat mahir. Baginya program ini seperti permainan. Apalagi 21 hari
Bahkan 60 hari pun dia tidak akan kesulitan. Aturannya tetap 2 orang. Masing-masing duduk di perahu kecil mereka, mendayung ke lokasi tantangan. Setelah tiba mereka segera bertemu di tepi sungai. Setelah saling menyapa, Casey diam-diam menilai pasangannya. Greg terlihat hangat. Peralatan survival mereka, selain panci dari tim produksi, hanya ada 1 pisau dan tali militer. Casey kecewa karena tali itu tidak banyak membantu dalam bertahan hidup. Greg dengan percaya diri berkata dia yang akan mengurus survival. Dia hanya perlu fokus membaca peta. Mereka memutuskan mulai perjalanan, melewati beberapa kilometer hutan lebat menuju kolam kecil untuk mendirikan camp. Di perjalanan, kehadiran hewan pemangsa membuat mereka sangat waspada. Meski ini wilayah liar, bukan manusia yang menjadi ancaman, tapi justru para hewan liar. Barulah pemilik sebenarnya tempat ini. Greg berjalan di samping sambil berkata semoga tidak bertemu mereka. Baru saja selesai bicara, mereka mendengar raungan beruang hitam, membuat mereka panik dan buru-buru memutar jalan. Keduanya berjalan sepanjang sore baru sampai. Namun air kolam mengandung banyak bakteri dan parasit. Jadi harus direbus dulu sebelum bisa diminum. Kemudian mereka sampai di tanah yang lebih tinggi untuk mendirikan camp. Karena kehausan mereka ingin menyalakan api dulu tapi Rex sampai senja masih tidak bisa menyalakan api. Melihat hari sudah gelap mereka terpaksa mendirikan tenda. Malam itu tanpa api unggun, mereka kedinginan sampai harus terus bergerak dan melompat hingga pagi. Meski begadang semalaman keduanya masih gemetar karena dingin. Greg mulai memikirkan cara memperbaiki camp tapi Casey berkata jika dia tidak melakukan apa-apa untuk bertahan hidup dia akan menyerah. Kemudian dia menemukan beberapa buah blueberry. Makan sedikit lalu lanjut dengan rencana bertahan hidup. Namun mereka masih belum bisa menyalakan api. Red saat ini merasa menyesal dengan janji-janji sebelumnya. Setelah kehausan sampai tidak tertahankan, Red mengambil sedikit air dari sungai. Red menambahkan lumut lalu merebusnya sebelum memberikannya ke Casey minum. Setelah diminum, mereka memutuskan masuk ke hutan untuk membangun camp baru karena camp lama di area tinggi tidak aman. Tiba-tiba angin kencang dan badai hujan datang. Keduanya berteduh di tempat perlindungan darurat untuk menghindari badai, tapi tetap kedinginan sampai tidak bisa tidur. Malam itu hujan deras kembali turun. Keduanya kembali harus menahan dingin sepanjang malam. Berkeliaran di malam hari lalu tiba-tiba bertemu seekor rusa. Membuat keduanya kaget ketakutan keesokan harinya Red memutuskan memindahkan camp lagi agar tidak terinjak rusa. Terinjak rusa, dia menggunakan batang kayu besar untuk membuat rangka pelindung dari rusa. Sore hari, dia melihat seekor tupai tapi membiarkannya kabur. Pada hari kelima, setelah berhari-hari menahan dingin, keduanya merasa lelah dan mental mereka menurun. Red berusaha menyemangati Casey jangan menyerah dan terus berusaha bertahan hidup. Tapi tetap tidak bisa menyalakan api. Pada hari ke-6, keduanya mulai mengumpulkan kulit kayu untuk memperbaiki camp dan memastikan kehangatan. Sore harinya akhirnya mereka berhasil menyalakan api. Menjelang senja Casey menyiapkan beberapa sayuran liar, katak dan blueberry untuk dimasak. Pada hari ke-7 hujan deras kembali turun dan agar api tidak padam, keduanya harus bersiap kayu kering dan mencari tempat berteduh untuk menunggu hujan reda. Hari-hari berikutnya, hujan deras tidak berhenti. Suhu turun drastis, membuat mereka meski ada api tetap tidak bisa menghangatkan tubuh. Pada hari ke-11, ketika tidak ada lagi kayu bakar, mereka mulai menggunakan kulit kayu sebagai bahan untuk mempertahankan api. Ketika kulit kayu itu juga habis terbakar, Casey harus berlari keluar di tengah hujan untuk mencari kayu bakar lagi. Pada hari ke-12 hujan akhirnya berhenti, dan mereka menghela napas lega setelah badai. Hari ke-13 Casey menggunakan buah liar untuk perangkap tikus. Red menemukan biji ek hitam, buah yang sangat pahit tapi setelah dipanggang bisa dimakan. Meski sudah mencoba tetap tidak bisa menelannya. Pada hari ke-15, Casey memeriksa perangkap dan tidak menemukan apa-apa. Dia membuat satu lagi, kail untuk memancing tapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Pada hari ke-17, Red terus mencari tupai tapi tetap gagal. Pada hari ke-19 saat masih berusaha mengejar tupai, Greg tanpa sengaja menemukan seekor ular, menangkapnya dan membawanya pulang untuk dipanggang. Akhirnya pada hari terakhir, Casey berdandan cantik siap pergi. Menurut peta titik evakuasi berjarak 10 km di tepi Danau 8, beruntung proses evakuasi berjalan lancar. Mereka melewati semak berduri selama lebih dari 5 jam. Lalu sampai di titik evakuasi.
Menyambut mereka adalah pesawat jet nuklir. Greg dan Casey menyelesaikan tantangan setelah 21 hari penuh kesulitan. Red kehilangan 28 kg dan Casey 20 kg. Jika kamu diundang tantangan seperti itu, apakah kalian berani ikut? Banyak orang sangat percaya diri, mengatakan mereka sanggup bertahan hidup ratusan hari. Tapi saat berada dalam kondisi lapar, haus, dan dingin, apakah kalian benar-benar bisa bertahan seperti yang dikatakan? Acara sampai di sini berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.